Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman Pintu di podcast Pintu episode 2 hari ini. Nah, selamat datang kembali, selamat bergabung teman-teman. Kita akan berdiskusi kembali pastinya di podcast hari ini, yang mana kita janji akan membawakan informasi dan juga diskusi yang sangat menarik pastinya terkait dengan industri aset kripto di Indonesia. Dan pastinya kita sudah hadir dan kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa hari ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai acaranya, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan kedua narasumber kita yang luar biasa. Nah, hari ini teman-teman, tanpa berlama-lama kita sudah kedatangan Bapak Tirta Karma Senjaya selaku Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan dari Perdagangan Berjangka Kripto, Bapepti. Pak Tirta, selamat datang Pak. Terima kasih atas waktunya. Suatu kehormatan pastinya kita bisa mengundang Pak Tirta sebagai narasumber hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin saya ingin bertanya kabar Pak Tirta dulu nih. Apa kabar nih Pak Tirta hari ini Pak? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Pati. Siap. Terima kasih banyak Pak Tirta. Jadi teman-teman, kita akan banyak berdiskusi dengan Pak Tirta terkait dengan pengembangan aset kripto saat ini seperti apa ya gitu. Oke, dan yang kedua narasumber kita hari ini, kita sudah pasti kehadiran dari Bang Dimas Utomo atau Mas Dimas Utomo selaku General Counsel dari Pintu atau PT Pintu Kemana Saja. Selamat siang Bang Dimas, apa kabar Bang? Halo Fatih. Nah, jadi nanti kita akan banyak berdiskusi dengan Bang Dimas atau Mas Dimas Utomo dan juga dengan Pak Tirta untuk membahas kira-kira seperti apa perkembangan dan juga update-update nih dari inovasi dan industri aset kripto seperti yang kita sampaikan di awal. Oke. Tanpa berlama-lama, jadi kalau di episode 2 hari ini, jadi Pak Tirta, Bang Dimas mohon izin, jadi hari ini adalah episode kedua gitu ya, menyambung dari episode pertama kemarin. Jadi untuk episode 2 hari ini kita akan banyak membahas terkait dengan seperti apa perjalanan, seperti apa perkembangan dari industri aset kripto. Nah, mungkin kalau teman-teman yang kemarin sudah menyimak atau ikut nonton gitu ya di episode 1 kemarin, kita di episode 1 kemarin sempat membahas sejarah atau kilas balik terkait dengan aset kripto. Maka hari ini kita akan lebih banyak mengupas, berdiskusi terkait dengan seperti apa perkembangan dan update-update dari industri aset kripto itu sendiri. Nah, kita langsung saja mungkin teman-teman supaya tidak berlama-lama, karena pasti saya yakin kalian juga sudah menunggu nih diskusi apa hari ini dengan Pak Tirta dan Mas atau Bang Dimas Utomo ini, yang nanti kita akan banyak memberikan update terutama dari industri. Oke, mungkin kita langsung ke Pak Tirta. Izin Pak Tirta, kita akan coba bertanya nih Pak ke Pak Tirta, kira-kira selama saat ini gitu ya Pak, selama dari awal kripto regulasi oleh Bapepti di Indonesia dan sampai saat ini, kira-kira boleh nggak Pak dari Pak Tirta dan Bapepti sharing Pak, kira-kira bagaimana kisah dari perjalanan dan perkembangan industri aset kripto itu di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Kira-kira yang bisa disampaikan ke kita semua. Silakan Pak Tirta. Baik, terima kasih Mas Pati. Selamat siang para pendengar dan pemirsa podcast Pintu semuanya yang sudah setia menemani kami dari Bapepti. Alhamdulillah sejak 2019 kita sudah mengeluarkan regulasi dan dipercaya oleh pemerintah dalam hal ini untuk mengampu terkait dengan perdagangan aset kripto di Indonesia. Perjalanannya sebenarnya cukup panjang. Jadi sebenarnya kita ketahui aset kripto sendiri di dunia sudah dimulai 2009 dengan Bitcoin-nya waktu itu Satoshi Nakamoto. Kemudian 2014 saya kira Indonesia juga sudah memulai waktu itu karena sudah ada Bitcoin QID. Perjuangannya tentu saja luar biasa berat ya karena waktu itu. Karena pasti banyak orang yang masih skeptis terhadap dengan kripto, terutama diawali dengan Bitcoin. Orang melihatnya mungkin, ini hanya paling yang menggunakan segelintir orang saja. Ini paling hanya untuk kegiatan-kegiatan ilegal. Ini paling hanya digunakan untuk perorangan saja, orang-orang kecil dan hanya perusahaan-perusahaan kecil yang invest. Pada kenyataannya sekarang sudah banyak orang yang menggunakan, sudah banyak perusahaan besar yang menggunakan, ada BlackRock, MicroStrategy dan lain-lain. Demikian pun di Indonesia 2014 itu tidak mudah karena waktu itu Bitcoin QID pun yang ada, kita dianggap orang itu adalah menjadi
tempat yang dianggap ini bisa jadi ke arah ilegal, dan kemudian mengetuk pemerintah saat itu tidak mudah juga karena mengetuk pemerintah yang terkait dengan aset kripto di mana kripto diposisikan dianggap menjadi currency. Mengetuk pada Bank Indonesia, kepada OJK, termasuk juga Kementerian Perdagangan, yang pada akhirnya semuanya kemudian diputuskan di tingkat koordinasi karena memang harus dikoordinasikan. Dan ketika diputuskan di Kementerian Perekonomian sejak 2018, maka di situ diputuskan bahwa supaya ini adalah bisa dimonitor sebagai perdagangan dan kemudian atau investasinya sebagai aset kripto ini, maka kemudian diputuskan sebagai komoditi atau barang. Dan kemudian waktu itu ditunjuk Kementerian Perdagangan karena memang di situ ada undang-undang perdagangan berjangka komoditi yang mengatur perdagangan komoditi seperti itu. Nah, kemudian dari sejak 2019 itu kemudian kita atur ada peraturan Menteri Perdagangannya sebagai turunan dari undang-undang perdagangan berjangka komoditi, ada peraturan Bapepti-nya yang tentu saja perjuangan ketika masing-masing exchange waktu itu pertama kali, salah satunya Pintu gitu ya, itu pun tidak mudah sebenarnya karena transaksi di 2020 pun juga masih kecil ya waktu itu, cuma 64,9 triliun. Tapi itu memang juga ditopang waktu itu kondisinya 2020 adalah posisi semua aset kripto sedang memang posisinya lagi bearish ya. Karena itu sudah di istilahnya lagi awal-awal di fase halving gitu, kalau Bitcoinnya waktu 2020. Nah, tapi kemudian 2021 karena memang ada beberapa teori yang menyatakan bahwa 12 sampai 18 after halving itu biasanya mencapai keseimbangan baru seperti Bitcoin, dan ternyata memang 2021 adalah aset kripto terutama Bitcoin dan yang lainnya altcoin itu pada all time high. Dan ini mengubah catatan transaksi yang tercatat di Bapepti dari para exchange, ada Pintu, Indodax, toko kripto, Reku waktu itu yang cukup besar juga, dari 5 besar lah istilahnya waktu itu, membukukan transaksi keseluruhan aset kripto itu sampai 859,4 triliun. Dan itu luar biasa karena memang waktu itu juga 2021 kita juga harus catat bahwa itu adalah tahun-tahun di mana dunia global dan terutama Indonesia juga mengalami sengsara gitu. Sengsara dalam artian karena waktu itu lagi pandemi. Tapi pandemi ini juga ada yang bisa dibilang ini juga menjadi hikmah bagi digitalisasi. Karena ketika itu jadi digital, maka kemudian aset kripto ini banyak menjadi alat investasi karena semua sektor real banyak yang lumpuh, orang investasi di mana mencoba di aset kripto, dan kemudian juga investasi ilegal juga banyak yang naik, tapi semua akan gugur dan aset kripto justru yang bisa bertahan terus sampai sekarang. Mudah-mudahan ke depan aset kripto ini terus berkembang di dalam negeri dan kita juga sebagai regulator terus akan mendukung terutama dari sisi pengembangan perdagangan aset kripto di dalam negeri. Luar biasa Pak Tirta. Nah teman-teman, kalau tadi saya tangkap message atau pesan dari Pak Tirta adalah momentum berarti Pak ya. Ada momentum, ada rangkaian, ada pergerakan yang menciptakan bahwa ada sebuah potensi dari aset kripto berarti Pak. Apalagi tadi Pak Tirta sempat mention volume transaksi yang mencapai 850 triliun all time high-nya gitu ya. Apalagi ketika kita dilanda pandemi di 2021 kemarin, justru aset kripto menjadi salah satu alternatif berarti Pak ya, salah satu mungkin pilihan yang cukup kuat di saat pandemi tadi yang menjadikan bahwa perkembangan aset kripto itu tidak stagnan teman-teman. Jadi perkembangan kripto itu akan selalu bertumbuh. Nah ini artinya kalau nanti yang kita bisa lihat adalah momentum. Nah tadi sempat dibahas juga the bearish market, mungkin nanti kita bisa sharing atau diskusi ke bull market juga ya, karena kan momentumnya Pak Tirta dan Bang Dimas. Dan ini semakin menarik nih teman-teman. Nah kalau tadi Pak, izin kita nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau tadi saya melihat serangkaian momentum yang menciptakan kekuatan aset kripto itu sendiri, berarti kira-kira kalau dari Bapak sendiri, Pak Tirta, dalam kondisi momentum tadi, kira-kira untuk menjaga momentum itu tetap apa istilahnya, tetap euforia atau senang gitu ya, atau aman lah tanda kutip dalam industri aset kripto, kemudian langkah apa yang diambil oleh Bapak untuk menjaga ekosistem kripto tadi tetap stabil dan pastinya aman Pak, kira-kira? Iya, terima kasih Mas Fatih. Terutama bagi Bapepti, karena kami ini karena bagian dari Kementerian Perdagangan,
di mana salah satu visi misi dari Kementerian Perdagangan ini adalah tujuannya adalah memberikan perlindungan bagi konsumen. Jadi konsumen itu adalah sebenarnya konstituen terbesar dari Kementerian Perdagangan. Jadi makanya dalam hal ini ketika kita meregulasi aset kripto, kita fokus juga terutama adalah bagaimana menciptakan ekosistem ini yang memberikan rasa aman bagi para konsumen atau investor di perdagangan aset kripto ini. Makanya kita menyusun regulasi ini terutama bagi para exchange yang akan terlibat di dalam ekosistem ini harus memiliki syarat yang cukup besar gitu ya, dan sulit. Ada ISO-nya, kemudian KYC, ada KYT notarization, ada travel rule, dan itu semua harus dipenuhi dan modalnya juga tidak kecil gitu. Dan tentu saja bagi para investor ini tentu saja kalau memang tidak kuat akan gugur dengan sendirinya gitu. Makanya sekarang saat ini ada 35 crypto trading platform atau exchange yang sudah terdaftar di Bapepti, tapi beberapa banyak yang kemudian kemarin ada 3 mungkin ya, kemarin 3 perusahaan itu juga bahkan sudah mengajukan untuk mundur seperti itu. Jadi karena memang ini adalah persaingan dan juga memang tentu saja kondisi dari kripto di dalam negeri ini sendiri itu memang harus menjadi istilahnya tantangan bagi mereka seperti itu. Nah kami tetap terus dalam hal ini akan mengembangkan dari sisi regulasi yang bisa mengejar atau meng-catch up semua perkembangan terkait dengan aset kripto. Kedepan ini kan aset kripto kita tahu di luar ini sudah ada ETF, bahkan pasar futures-nya juga besar gitu kan. Kalau kita tahu bahwa kayak Binance itu yang leading gitu ya. Bahkan di exchange seperti Binance ini justru yang paling besar adalah transaksi di futures gitu. Mungkin bisa kita bilang 80%, 20% gitu. Sedangkan Indonesia saat ini kan masih di spot market. Kita harapannya ke depan tentu saja dengan ekosistem kita yang sudah dibentuk, nanti ada bursa yang nanti akan melakukan pencatatan dan pelaporannya, kemudian ada clearing yang menjamin dari sisi penjaminan dari transaksi keuangannya, kemudian ada depository nanti yang menjamin dari sisi penyimpanan. Harapannya ini bisa menjamin dari sisi keamanan bagi konsumen, yang sehingga konsumen trust, dan kemudian juga mendukung dari semua ekosistem perdagangan aset kripto ini supaya bisa memberikan rasa aman bagi para nasabah atau investor semua seperti itu. Oke, siap Pak Tirta. Terima kasih Pak. Nah, berarti teman-teman tadi sempat di-mention juga ada serangkaian upaya gitu ya Pak Tirta untuk menjaga trust dari users ataupun investor aset kripto. Mungkin seperti yang sempat kita bahas juga sebelumnya Mas Dimas dan Pak Tirta, artinya karena mungkin izin Pak ya, terbilang aset kripto ini mungkin salah satu instrumen aset yang cukup baru gitu ya. Ini trust dari user ini sangat penting, artinya apa? Bagaimana kita menjaga trust itu adalah dari sisi regulasi maupun industri itu harus bersinergi. Artinya ada regulasi yang mengatur sedemikian rupa untuk keamanannya. Kemudian dari sisi industri juga harus paham bahwa trust dari consumer atau user itu harus dijaga dengan apa, produk dan inovasi. Nah itu juga tadi Pak Tirta sempat mention tantangannya adalah tadi bagaimana jadi setiap pelaku yang ada di ekosistem aset kripto itu bisa beradaptasi dan menghadirkan inovasi. Nah ini mungkin nanti yang akan kita bahas nih Bang Dimas dan juga Pak Tirta adalah bagaimana sih inovasi dan pengembangan aset kripto ini dari masing-masing, terutama Pintu mungkin exchanger yang nanti harapannya bisa sharing ke teman-teman Pintu sejauh apa sih yang sudah kita lakukan. Nah tadi sempat di-mention juga tantangan nih sama Pak Tirta teman-teman, dan juga pastinya tadi ada sempat dibahas terkait dengan perkembangan update Pak. Nah kalau dari sisi tantangan sendiri boleh di-sharing nggak Pak Tirta dari Bapepti, kira-kira dari Bapepti sendiri ketika menetapkan regulasi gitu Pak ya untuk aset kripto, adakah tantangan yang dirasa oleh Bapepti selaku regulator yang ada di Indonesia yang kemudian mengharapkan kolaborasi yang solid gitu dengan industri. Nah kira-kira selama ini bagaimana Pak langkah yang diterapkan oleh Bapepti terkait dengan penetapan regulasi, terkait dengan perkembangan aset kriptonya sendiri Pak? Baik, terima kasih Mas Fatih. Tantangannya sebenarnya untuk industri aset kripto ini bagi Bapepti terutama sangat menantang ya. Karena kita istilahnya dipercaya lah oleh pemerintah untuk mengampu dan meregulasi terkait aset kripto ini, yang padahal secara notabene aset kripto ini lingkupnya dari hulu ke hilir sangat luas sebenarnya. Padahal dalam hal ini Bapepti atau dalam artian karena kami di bawah Kementerian Perdagangan,
kami ini ruang lingkupnya sebenarnya hanya dari sisi di tengah gitu, sampai ke akhir perdagangan dan sampai ke konsumen. Sedangkan padahal tantangannya ini siapa kemudian yang nanti akan mengampu dari sisi hulu gitu kan. Dari mulai penciptaan koinnya, kemudian ada beberapa produk di bidang blockchain ini terutama yang belum diatur, ada NFT dan sebagainya. Game yang di game yang kripto ataupun blockchain-nya juga. Siapa kemudian seperti itu. Nah, tentu saja ini menjadi tantangan. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya untuk Bapepti, tapi kami mencatat ini tantangan bagi pemerintah juga semua. Bagaimana supaya bisa mengatur terkait dengan penggunaan blockchain ini. Karena saya yakin penggunaan blockchain ini pasti akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia. Dan masih bisa dikembangkan jauh lebih banyak lagi. Itu baru dari sisi teknologinya. Belum nanti dari sisi hukumnya. Pasti akan lebih banyak lagi juga seperti itu. Nah, ini tentu saja kami ingin menggandeng juga dengan pemerintah, terutama dengan kementerian lembaga terkait, supaya bisa bersama-sama gitu untuk membangun dari industri kripto. Karena kita tahu di pengampu untuk terkait dengan KBLI-nya untuk di bidang usaha blockchain ini, kan itu ada di Kominfo. Nah, ini pengguna KBLI blockchain ini sudah cukup banyak sebenarnya. Tapi kan kita tahu yang jadi developer atau kemudian jadi miner atau kemudian jadi crypto exchange itu kan cuman beberapa saja gitu kan. Sedangkan yang di kita hanya terdaftar ada 35 nih yang sebagai pengampu KBLI 66153 pedagang isi kripto seperti itu. Nah, kita juga harus lihat lagi nih. Nasabah di kripto ini saat ini udah hampir menembus 20 juta nih. Catatan di kami sudah mencapai 19,75 juta pelanggan investor yang ter-KYC. Nah, ini kan jauh lebih pesat perkembangannya dibandingkan investor di saham yang secara notabene sudah puluhan tahun gitu perdagangannya. Nah, ini tantangannya kan dengan 19,75 juta pelanggan kan orang pasti memikirkan bahwa bagaimana menjaga keamanan bagi 19,75 juta investor ini supaya ini aman. Tidak ada pengaduan gitu. Karena semakin banyak nasabah biasanya pengaduannya pasti akan banyak gitu kan. Seperti perbankan, seperti itu banyak. Nah, ini kita harus jaga hati-hati. Walaupun sampai saat ini alhamdulillah sampai saat ini saya melihat di pengaduan dari para exchange ini Pintu, Indodax, Tokripto dan kawan-kawan, saya belum melihat ada pengaduan-pengaduan yang istilahnya sampai itu berdampak pada hukum. Kami harapkan ini bisa terjaga karena memang dengan sistem yang sudah solid yang disyaratkan, harusnya ini bisa memberikan rasa aman bagi para nasabah. Dan tentu saja tantangan lainnya adalah bagaimana kita menciptakan fitur-fitur lain untuk supaya nasabah bisa masuk ke dalam crypto exchange di dalam negeri ini. Makanya kita kemarin sempat sudah menerbitkan ada beberapa fitur terkait dengan mengizinkan untuk staking, gitu kan seperti itu. Atau kegiatan tambahan lain yang memang itu bisa sesuai dengan ketentuan kita. Jadi sepanjang itu dapat meningkatkan transaksi aset kripto di dalam negeri gitu ya, sepanjang itu bisa meningkatkan dan memberikan profit bagi para crypto trading platform ini dan juga nantinya membuat suasana usaha kondusif, kami siap membantu dari para crypto exchange ini supaya bisa lebih maju lagi ke depan dan menembus tantangan perdagangan aset kripto di dalam negeri ke depan supaya lebih baik. Siap, luar biasa teman-teman. Artinya kita harus yakin. Balik lagi nih kalau kita podcast nih, Pak Tirta, Bang Dimas, selalu kita selalu sampaikan ke teman-teman Pintu nih. Artinya kita harus yakin, kita harus percaya bahwa industri aset kripto sudah berada di jalur yang tepat, sudah berada dalam kondisi yang luar biasa. Artinya ya kita sama-sama bangun industri aset kripto ini. Tadi sempat saya mau kutip juga nih pernyataan dari Pak Tirta, teman-teman sempat mention terkait dengan blockchain. Nah, ada istilah blockchain itu pintu kemana saja nih, mungkin saya mengutip ada istilah ini. Nah, artinya blockchain itu sebagai pintu kemana saja kan bisa menjadi gerbang pengembangan apapun berarti ya Pak Tirta. Kalau yang tadi saya kutip dari Pak Tirta adalah inovasi dan juga terkait dengan pengembangan produk itu juga harapannya bisa disinergitaskan dengan pemerintah pasti selaku regulator dan juga dengan industri, yang mana nanti harapannya ujung-ujungnya akan menguntungkan seluruh investor atau ekosistem di aset kripto. Nah, itu yang teman-teman yang mau kita bahas hari ini. Artinya apa? Artinya potensi dan pengembangan aset kripto itu akan selalu berjalan
beriringan dengan inovasi tadi sih gitu. Oke, mungkin kita akan sedikit bergeser nih Pak. Tadi kan mungkin perkembangan. Nah ini mungkin kita mau coba sedikit tanya-tanya terkait dengan update. Ini kan kemarin di 20 April ya kalau tidak salah sempat ada Bitcoin halving nih. Nah itu kan salah satu momentum yang sempat tadi kita dibahas di awal juga Pak Tirta. Nah kalau dari Bapak Peti izin Pak Tirta terkait dengan momentum misalnya dengan halving tadi, kira-kira kalau dari sisi regulasi dan point of view atau perspektif dari regulator itu terkait dengan halving itu seperti apa Pak? Karena tadi Bapak di awal sempat bilang dari 2021 sempat ada halving pertama itu kan artinya bisa menciptakan antusias atau istilahnya euforia market yang cukup besar gitu sampai akhirnya ada bull market kemarin. Nah mungkin boleh di-sharing Pak Tirta terkait dengan momentum seperti ini, pandangan dari Bapak Peti atau regulator seperti apa Pak? Kira-kira. Ya, terima kasih Mas Patih. Jadi memang untuk terkait dengan halving ini sebenarnya seharusnya disikapi dari sebelumnya ya memang. Karena kan kita tahu sebelum halving itu biasanya harga juga sudah aset kripto ini secara global pasti banyak fluktuasi. Yeah. Dan kemudian memang aset kripto ini memang aset yang selalu fluktuasi, tapi fluktuasinya biasanya lebih tinggi gitu kan, seperti itu. Nah kemarin setelah menjelang halving itu bahkan fluktuasinya sampai luar biasa. Beberapa aset kripto itu sampai fluktuasinya itu sampai bahkan untungnya sampai ratusan persen gitu ya, naik turunnya itu. Jadi kalau kita lihat di catatan kami saja gitu ya, aset kripto yang paling banyak ditransaksikan itu sebelum kemarin di akhir 2023 lah, itu kalau aset kriptonya 3 besarnya itu pasti tidak berubah biasanya antara Tether USDT, Bitcoin gitu kan, Ethereum gitu. Nah yang 4-5-nya itu kemarin tuh sempat adalah Solana, karena kita tahu Solana kemarin itu sampai naiknya yang tadinya mungkin hanya kisaran di $20, 30, tiba-tiba sampai hampir tembus 200 waktu itu. Itu luar biasa. Dan kemudian ada Render kemarin. Ini salah satu yang RWA. Ya. Dan kemarin ini, sekarang ini dari periode 3 bulan pertama 2024 ada pergeseran. Ini terutama dipengaruhi beberapa aset kripto yang memang terutama kenaikannya luar biasa, yaitu ada yang biasa disebut adalah Memecoin. Memecoin ini memegang peranan dari para nasabah yang tadi 19,75 juta pelanggan tadi bertransaksi. Karena melihat peluang. Di sini masyarakat melihatnya, investor melihatnya peluang. Karena kripto yang volatilnya tinggi, di sini ada peluang untuk melakukan trading jangka pendek atau scalping. Jadi kalau kemarin Solana dan Render, ini justru yang menarik adalah 5 besar itu Ethereum nggak ada. Tapi Bitcoin ada tetap nih, karena Bitcoin tuh mungkin aset yang secara fundamental masih orang-orang masih dianggap ini adalah investasi jangka panjang. Ketika turun orang ambil kan gitu, seperti itu. USDT tetap, kemudian Bitcoin. Nah yang berikutnya ini yang luar biasa nih, ada PP, Shiba Inu, Doge. Nah ini itu 3 yang mulai menyeruak kemarin di 3 bulan terakhir ini. Nah ini tantangan nih bagi kami, karena memang kami melihat kripto ini memang sudah bisa diperdagangkan, tapi sampai kami melihat, tapi ini sepanjang itu memang, karena kan kripto ini juga ada di coin market cap ya. Kita pasti rujukannya kalau udah di coin market cap, berarti udah kelihatan nih aset kripto ini kapitalisasinya seperti apa. Jadi kalau misalkan dari sisi Bapepti, halving pengaruh nggak sih? Dari Bapepti sebenarnya kita nggak terlalu pengaruh. Yang penting bagaimana kita memberikan tetap rasa aman, menyiapkan ekosistemnya bagi para pedagang crypto exchange ini supaya bisa memberikan keamanan juga. Kami menghimbau pada crypto trading platform untuk tetap menjaga kondisivitas dari sisi platformnya, jangan sampai nanti tiba-tiba down dan sebagainya, gitu seperti itu. Kalau untuk regulasi, kami akan siap selalu menampung aspirasi atau masukan dari para crypto trading platform ya, seperti itu. Karena saya yakin ke depan ini dengan aset kripto yang cukup banyak, pasti itu akan terus nanti berubah. Sekarang mungkin tadi ada PP, Shiba Inu, Doge, mungkin ke depan bisa jadi ada yang lain seperti itu. Karena kan kami juga sudah memberikan istilahnya menjawab tantangan dari banyaknya aset kripto ini. Apakah memang ini kita bisa berinvestasi di banyak tersebut aset kripto? Di coin market cap kan kita lihat nih berapa jenis aset kripto.
Kalau kita buka coin market sampai buka berlembar-lembar 11 ribuan lebih aset kripto. Apa iya kita mau bertransaksi di banyak aset kripto, basketnya seperti itu. Tapi kan kita paling hanya mungkin 5 atau 10 portofolio kan seperti itu. Makanya menjawab tantangan itu kita juga harus membantu para investor untuk mengarahkan. Makanya kita membuat whitelist yang disusun dalam peraturan Bapepti. Yang terakhir kita ada 545 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan oleh crypto trading platform yang terdaftar di Bapepti. Ada 39-nya yang kripto lokal. Nah ini tentu saja menjadi istilahnya memberikan insentif lah bagi kripto lokal nih supaya lebih berkembang lagi bahwa bisa sebenarnya seperti itu. Nah kenapa kita menetapkan whitelist aset kripto? Ini sebenarnya kita menjawab juga supaya memberikan perlindungan konsumen. Karena kan kalau misalkan investor bertransaksi aset kripto di pintu misalkan, kalau ternyata aset kriptonya kemudian ragul, kasarnya seperti itu, yang disalahkan pasti adalah pintu, bukan pengembangnya. Sama ketika saya membeli daging di pedagang di pasar dan kemudian dagingnya busuk, yang salahkan adalah pedagangnya, bukan peternaknya. Seperti itu. Kalau peternaknya saya bilang kemarin oke-oke aja gitu kan seperti itu. Nah ini menjadi tantangan, makanya kita lakukan penilaian dengan menggunakan AHP, analisis proses. Kalau aset kriptonya lulus, maka kemudian dapat diperdagangkan. Dan kita terus nanti akan memberikan pada para crypto trading platform kesempatan untuk memberikan masukan. Penilaian-penilaian ini apakah masih layak atau tidak dengan perkembangan nanti teknologi ke depan, kami siap bekerja sama dengan crypto trading platform. Apalagi sekarang sudah ada komite aset kripto yang kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder, termasuk juga dengan akademisi dan regulator lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tirta. Nah teman-teman, banyak kata kunci tadi ya, ekosistem, terus pengembangan, penambahan pengawasan juga, dan yang paling penting adalah mungkin izin kalau saya bisa mengutip nih Pak Tirta, artinya kita harus bisa melakukan riset terkait dengan aset kripto yang akan kita istilahnya investasikan gitu ya Pak. Karena tadi Pak Tirta sempat mention ada berapa puluh ribu banyak aset kripto, tetapi balik lagi resiko tetap ada pastinya teman-teman, dan kita harus melakukan riset dan analisa yang sebaik-baiknya serta memperbanyak update-update nih, mungkin seperti nonton podcast ini nih Pak gitu ya. Karena kan banyak informasi-informasi yang memang harus kita mungkin selaku investor aset kripto itu harus kita pelajari supaya apa? Supaya tadi apa yang kita investasikan di aset kripto itu juga bisa bermanfaat untuk kita dan juga ekosistem di aset kripto seperti itu. Terima kasih Pak Tirta. Mungkin kita izin ke pintu nih Pak dari pelaku industri. Kalau tadi kita ke regulator, kita ke pelaku industri. Halo Bang Dimas. Halo Fatih. Nah, kita mungkin langsung nanya-nanya nih ke Bang Dimas supaya bisa langsung teman-teman dapat informasi dan update nih Bang. Bang, kalau dari sisi perkembangan pelaku bisnis ya, terkait dengan perkembangan pelaku bisnis di perkembangan aset kriptonya itu sendiri, kira-kira kalau dari sisi pelaku industri, mungkin dari pintu ya Mas Dimas atau Bang Dimas, kira-kira bagaimana pintu melihat perkembangan industri dan perkembangan regulasi aset kripto yang ada di Indonesia? Ya. Sebenarnya kita langsung aja loncat ke perkembangan terakhir kali Fatih. Kita rasakan adanya trust atau kepercayaan sebagaimana tadi disebut oleh Pak Tirta juga. Kenapa sih trust itu mulai dirasakan gitu ya? Tidak hanya dilihat dari indikator jumlah pedagang nih, yang tadi Pak Tirta bilang udah nyaris 20 juta gitu. Padahal saya tadi sumbernya bilangnya 18 juta per 6 bulan yang lalu ya kalau tidak salah. Jadi sudah meningkat lagi gitu. Tapi ada yang unik nih Fatih dari trader-trader kripto kita gitu ya. Banyak yang sudah melihat indikator makroekonomi. Di mana faktor-faktor seperti Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed menaikkan atau menurunkan suku bunganya itu mulai dilihat. Kemudian juga faktor-faktor eksternal seperti konflik di Timur Tengah atau Eropa Timur dan lain sebagainya itu juga dilihat. Jadi terutama untuk blue chip tokens, sebenarnya indikator-indikator tersebut juga mempengaruhi naik turunnya harga blue chip tokens tersebut kan. Dan oleh karenanya itulah trust itu terjadi, dan saya lihat korelasinya itu dari banyaknya pelanggan institusional. Jadi bukan retail lagi. Di mana bank-bank investasi besar dunia sebagaimana tadi disebutkan Pak Tirta juga sudah mulai memasukkan kripto di dalam portfolionya, dan karena dikelola secara profesional, otomatis indikator makroekonomi ini jadi salah satu perhitungan juga bagi mereka. Dan karena itu
kripto sudah dianggap menurut kami mungkin sudah mature. Walaupun umurnya mungkin kurang dari 20 tahun, tetapi dengan roller coaster yang terjadi di seluruh dunia sebenarnya, yang setiap tahun selalu ada saja naik turunnya gitu ya. Tetapi ternyata traction masih tinggi. Kita lihat tadi data Bapepti sesuai Pak Tirta juga, sebelum Bitcoin halving volume meningkat. Itu pun saya secara pribadi juga cukup kaget, Pak. Kenapa? Karena akses terhadap pemain global itu juga masih ada. Jadi saya pun sempat berpikir bahwa wah ini traction Bitcoin halving kita mungkin akan dapat sebagian tapi nggak signifikan. Saya salah. Ternyata volume meningkat signifikan. Dan itu yang perkembangan terakhir lah yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bang Dimas. Berarti memang tadi Bang Dimas sempat mention institusional besar gitu ya, sudah mulai melihat aset kripto sebagai salah satu alternatif ya. Artinya teman-teman mungkin balik lagi ke trust yang tadi kita sampaikan, kita berkali-kali kita sampaikan terkait dengan industri ini adalah bagaimana dari setiap pihak di luar ekosistem, mungkin kita bisa bilang di luar ekosistem, mulai melihat aset kripto sebagai salah satu alternatif kuat untuk dijadikan sebagai sebuah instrumen investasi. Nah, teman-teman mungkin kalau kita tadi bahas terkait dengan perkembangan, artinya apa? Artinya ya kita sama-sama harus menjaga trust itu sendiri gitu. Bagaimana dari setiap pelaku bisnis dan juga regulasi itu bersinergi, yaitu adalah menjadi kunci utama untuk pengembangan apalagi terkait dengan industri aset kripto di Indonesia gitu ya. Dan tadi sempat di-mention juga banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan yang bikin kaget gitu ya. Halving takutnya turun malah ternyata makin tinggi, ternyata kadang ekspektasi dan prediksi itu tidak berbanding lurus dengan fakta. Dan ternyata faktanya alhamdulillahnya, puji Tuhannya baik nih Pak Tirta dan Bang Dimas, artinya industri aset kripto kita semakin meningkat gitu ya. Nah, melanjutkan pertanyaan pertama tadi Bang Dimas dan juga yang disampaikan oleh Mas Dimas tadi, boleh sharing nggak nih Mas Dimas dari sisi Pintu gitu ya selaku pelaku industri dalam kurun waktu beberapa tahun setelah Pintu berdiri gitu ya, mungkin boleh disampaikan ke teman-teman Pintu juga kira-kira dari sisi Pintu sendiri selama dari didirikan hingga sekarang, tantangan utamanya apa sih Mas atau Bang Dimas yang dirasakan oleh Pintu di dalam industri aset kripto atau ekosistem aset kripto ini dalam mengembangkan produk mungkin atau bisnis ataupun dengan inovasi yang dilakukan oleh Pintu, mungkin bisa di-sharing Mas atau Bang Dimas. Izin nih Pak Tirta, sebenarnya kami berpikir ada dua tantangan terbesar. Yang pertama regulasi, yang kedua edukasi. Regulasi maksud kami itu sebenarnya bukan regulasi yang sekarang itu belum mumpuni. Regulasi yang sekarang dikeluarkan oleh Bapepti ini sangat mumpuni dengan desain yang cukup luar biasa baik gitu. Tetapi inovasi di dalam dunia aset kripto itu kan sangat cepat. Tadi Pak Tirta mention NFT, belum ada Web3, ada DeFi dan MetaMask dan lain sebagainya gitu ya, yang subset dari blockchain ini begitu banyak. Kripto hanya adalah salah satunya. Nah, itu belum bertemu dengan hal-hal yang di luar dari hulu hilir tadi kalau Pak Tirta menyampaikan. Misalnya seperti kapan sih kripto bisa dijadikan jaminan kalau saya mau mengajukan hutang misalnya, atau mungkin terdapat suatu kasus di mana aset kripto harus disita oleh pihak yang berwajib. Caranya gimana? Kan nilainya sangat fluktuatif. Dipindahkan ke wallet tertentu, siapa yang menanggung gas fee-nya? Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan. Tantangan tidak hanya bagi Pintu, tetapi juga sebagai regulator juga dari Bapepti dan seluruh pihak, agar mungkin ada baiknya kita bekerja sama lebih erat lagi, karena nanti ke depannya aset kripto use case-nya akan terus bertambah. Nah, kalau dari sisi edukasi, tantangan terberat menurut saya itu adalah bagaimana cara menjamah jumlah pelanggan yang cukup besar, yang meningkatnya cukup signifikan dalam waktu yang cepat. Memang social media adalah salah satu cara gitu ya. Apakah lewat televisi ataupun offline gitu juga salah satu cara. Tapi saya selalu berpikir gitu, kalau nasabah itu tidak mencoba, maka mereka tidak teredukasi. Risiko yang inherit di dalam investasi aset kripto itu cukup banyak.
Tidak hanya resiko terkait fluktuasi nilai, tetapi juga resiko teknologi, resiko dari tata kelola dari para pedagang dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita di Pintu untuk gimana sih caranya menargetkan edukasi yang tepat ke audiens yang tepat. Oke. Jadi inti dari yang mungkin disampaikan Mas Dimas yang bisa saya sampaikan atau saya rangkum adalah edukasi hal utama teman-teman. Jadi artinya mungkin dari pelaku bisnis juga regulator, artinya bisa memberikan akses informasi seluas-luasnya, seutuh-utuhnya terkait dengan mungkin resiko investasinya, perkembangan atau update dari industrinya. Itu merupakan sebuah jalan utama mungkin ya Mas Dimas atau Bang Dimas dan Pak Tirta untuk bisa menjaga awareness dari setiap user atau calon user mungkin ya, atau calon investor dari aset kripto yang mana kita tahu kalau di aset kripto itu mungkin fluktuatif pastinya, orang-orang bilang kan naik turunnya sangat cepat, dan ya tadi saya setuju dengan Mas Dimas, ada edukasi sangat penting. Nah teman-teman, nah jadi nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Dimas terkait dengan edukasi dan mungkin berkaitan dengan edukasi itu kan artinya mungkin ada hal yang harus dicegah dari edukasi, adalah bagaimana menghalau atau menghilangkan misinformasi terkait dengan aset kripto. Nah ini kan jalan utamanya adalah edukasi, artinya bisa mengedukasi dengan investor aset kripto itu sendiri. Nah mungkin Mas Dimas boleh share atau Bang Dimas boleh share kira-kira dari sisi pelaku industri seberapa besar peran edukasi yang dilakukan oleh pelaku industri untuk bisa mempengaruhi atau mengurangi miskonsepsi atau misinformasi terkait dengan aset kripto. Mungkin boleh sharing-sharing Mas Dimas kira-kira dari selaku pelaku industri selama ini bentuk edukasi apa yang dilakukan untuk bisa meminimalisir bahkan mungkin menghilangkan ke depannya terkait dengan miskonsepsi dan misinformasi dari industri aset kripto itu sendiri. Silakan Mas Dimas. Ya Fatih juga tahu lah ya, kita di Pintu kan selalu melakukan edukasi ya. Betul Mas. Tapi apakah edukasi yang kita lakukan itu tepat? Itu yang harus kita evaluasi juga Fatih. Maksud saya evaluasi terhadap edukasi yang konvensional yang selama ini kita lakukan. Baik apakah itu kita roadshow ke kampus-kampus, universitas, ataupun misalnya mengadakan seminar, webinar, dan lain sebagainya lah. Saya kepikiran aja gitu. Kalau sebenarnya kan untuk membeli aset kripto, izin Pak Tirta, sebenarnya dengan modal Rp11.000 saja sudah bisa membeli aset kripto, right? Betul. Nah, kalau misalnya konsumen sudah ada rasa penasaran, ketertarikan untuk membeli, apa sih itu kripto? Coba saja beli. Dengan Rp11.000 saja, dengan modal Rp11.000 saja. Dilihat apakah itu naik menjadi Rp13.000 ataupun turun menjadi Rp8.000, itu sudah menjadi efek dari percobaan itu kan. Kenapa sih ini penting? Karena apa yang ingin kita hindari sebagai pelaku usaha itu adalah jangan sampai nih nasabah ketika cuan diem-diem aja, ketika rugi teriak-teriak ke Pak Tirta. Pak Tirta nanti teriak-teriak ke saya. Gitu kan. Gimana nih kok Pintu nggak melakukan edukasi dengan baik gitu. Ketika dia rugi, ya harusnya itu sudah menjadi resiko yang inherent ketika dia membeli aset kripto tersebut. Nah, pun juga akhirnya menjadi self-learning, berapa persentase dari dana yang dimiliki itu bisa diinvestasikan ke aset kripto. Apakah kita menganjurkan untuk mereka investasi di kripto untuk yang sebenarnya untuk kebutuhan primer atau sekunder, misalnya untuk rumah tinggal atau untuk makanan sehari-hari? Tentunya kita tidak merekomendasikan hal tersebut. Pun tetapi kan sebenarnya kita tidak bisa melarang gitu ya. Dan yang kita inginkan adalah para nasabah itu untuk melakukan hal tersebut dan mereka tahu resikonya apa. Itu saja. Oke, siap. Terima kasih Mas Dimas, Bang Dimas. Jadi teman-teman, sekali lagi saya sebagai, mungkin saya bisa dibilang saya user atau investor kripto juga nih, Pak Tirta dan Bang Dimas atau Mas Dimas. Jadi teman-teman mungkin yang disampaikan Mas Dimas atau Bang Dimas ini sangat precise banget gitu. Artinya apa? Artinya setiap instrumen investasi pasti memiliki resiko teman-teman, apalagi investasi di aset kripto. Yang paling utama adalah bagaimana kita selaku pelaku bisnis dan juga Bapak selaku regulator terus memberikan informasi dan edukasi terkait dengan investasi seperti apa yang aman dan bijak. Nah, ketika dari pelaku bisnis maupun dari regulator telah melakukan atau memberikan informasi terkait dengan keamanan investasi, maka selanjutnya kita sebagai user ataupun calon user atau investor aset kripto itu juga harus bisa melakukan riset
mana yang terbaik untuk kita semua atau pelaku investor aset kripto tadi. Jadi artinya apa? Artinya do your own research gitu ya teman-teman, dan artinya terus melakukan riset dan pembelajaran dari aset kripto sehingga apa? Sehingga kita bisa meminimalisir tadi yang saya sampaikan ke Mas Dimas adalah miskonsepsi atau misinformasi terkait dengan aset kripto itu sendiri. Karena kita yakin dan kita berharap bahwa dengan adanya aset kripto sebagai salah satu instrumen investasi ini bisa menghadirkan alternatif utama bagaimana seluruh masyarakat di berbagai pelosok Indonesia atau bahkan di dunia itu bisa mendapatkan inklusivitas instrumen investasi termasuk di aset kripto. Nah, mungkin itu teman-teman yang menjadi bahasan kita hari ini. Utamanya adalah edukasi, utamanya adalah perkembangan aset kripto selalu maju pastinya, dan tadi saya kutip juga pernyataan dari Pak Tirta dan Mas Dimas adalah industri aset kripto kita sudah berada dalam track yang tepat. Mudah-mudahan semakin ke depan semakin kuat dan bisa menjanjikan bahwa ekosistemnya akan semakin besar dan semakin kuat gitu ya Pak. Dan yang paling penting adalah teman-teman jangan ragu dan jangan khawatir dengan perkembangan aset kripto kita Pak dan Mas. Artinya apa? Artinya apa yang dilakukan Bapepti, apa yang dilakukan Pintu gitu ya. Ini sudah kami rasa sudah sangat maksimal, dan kita juga mari bahu-membahu dengan para user atau investor aset kripto untuk bisa memperkuat instrumen ekosistem aset kripto itu sendiri. Nah, seperti itu teman-teman, mungkin kita berikan tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita hari ini. Luar biasa sekali pembahasannya yang sudah sampaikan. Jadi saya janji tadi ya di awal sesi kita memberikan update ya Pak Tirta dan Mas Dimas terkait dengan seperti apa sih perkembangan aset kripto saat ini. Apalagi tadi sempat kita singgung dikit ya Pak terkait dengan update market ya, ada sempat bull market dan bear market, dan juga tadi ada halving gitu ya, dan ternyata puji Tuhannya alhamdulillahnya efek dari halving positif nih ke market gitu ya, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi dampak positif selanjutnya untuk aset kripto itu sendiri. Dan mungkin sebelum menutup sesi podcast kita hari ini ada pesan promosional dari Pintu nih teman-teman, mungkin buat yang belum download Pintu sebagai aplikasi, silakan download teman-teman. Tadi Mas Dimas juga sempat share kita bisa mulai investasi aset kripto dari mulai 11.000 ya Bang ya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk coba, untuk do your own research, dan pastinya teman-teman juga bisa mendapatkan feeding informasi terkait dengan update industri dari Pintu Akademi kita teman-teman, karena kita juga selalu memberikan informasi dan memberikan edukasi update perkembangan dari aset kripto itu melalui Pintu Akademi, dan juga pastinya subscribe atau follow dari channel-channel sosial media kita seperti YouTube, Instagram ataupun X atau Twitter gitu ya, karena update-update informasi terkait dengan produk kami, terkait dengan industri aset kripto itu sendiri, semua biasanya kita akan informasikan di sosial media kita. Jadi harapannya adalah informasi yang kita bisa berikan sangat komprehensif, jadi teman-teman tinggal pilih mana jalan yang ingin dicek atau dilihat terkait dengan perkembangan aset industri itu, aset kripto itu sendiri gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Tirta Karma Sanjaya atas kehadirannya Pak. Sangat terhormat kita bisa kedatangan Pak Tirta hari ini. Terima kasih Mas Dimas atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi saya mohon maaf nih Pak kalau misalnya ada salah-salah kata atau sedikit kebelit-belit gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton podcast hari ini bisa mendapatkan informasi yang baik gitu ya, dan nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan follow Pintu untuk dari setiap sosial medianya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye.